minggu. Nah terus temen gue ini udah masuk ke kamar mandi ini. Gue nggak mau dong masuk ke kamar mandi ini. Kayak serem gitu. Nah gue nunggu di sini, ada angin kenceng, cedek gitu. Kayak ini kebuka, terus ini ketutup. Tapi ada bayangan kayak baju merah, terus rambut hitam. Gue tuh kan baru banget pindah ke Lampung ya. SMA gue tuh emang sekolah lama banget bang. Jadi tuh kayak yang bekas rumah sakit. Enggak. Biasanya gitu tahu sekolah-sekolah bekas rumah sakit lah, bekas ini. Enggak. Iya. Bekas kuburan kayaknya. Enggak. Tapi benar-benar ini cerita ini menurut gua sampai ngebayangin aja itu benar bikin gua goosebumps ya. Goosebumps itu merinding lah. Iya sih. Karena nyari make sense-nya juga di mana gitu tuh. Merinding beneran. Iya benar. Maksudnya kayak logikanya Gak mungkin kursi ada mana dari tadi tuh ada yang nutup buka gini loh. Ketutupnya sama apa berarti itu? Sama bangku. Kursi. Sama bangku. Anjing, itu anjing banget sih. Kaget gua. Sumpah kaget gua. Ruang kosong. Nggak kerasa ya. Tiap di sini gue ngedengerin cerita horor. Nah, lu ada cerita yang paling serem gak, Bung? Sebenarnya gue masih inget cerita si Habibie sih. Oh, yang makan sesajen itu ya? Bukan pas bagian itu tapi. Yang mana? Yang mandi sebelahnya ada orang mandi juga, tapi bukan Oh orang. iya, anjir ya. Iya. Gila, maksud gua, kok bisa ya setan itu mandi? Itu loh. Emang bau badannya atau apa sih? Itu pasti. Iya, maksudnya sebau itu sampai mandi gitu. Sabunnya sabun apa pertanyaan? Ada. Lu pernah lihat setan nggak? Enggak sih. Nah. Ngerasain Karena selama pernah. ini nonton kan pernah. Iya, Itu kan pasti. pasti kotor-kotor kan. Iya, dia suka mana mungkin mandi kan? Mandi kan buat membersihkan. Nah itu kok dia Iri. kepikiran gitu ya. Iya. Tapi tunggu. Ini narsum kita siapa nih kali ini, Bung? Justru itu masalahnya sekarang lagi nggak ada narsum. Wah, ya ini. Nah justru itu ini siapa? Lah, Toto ada di sini. Itu. Lah. Mas siapa mas? Oh, lagi ronda kayak mas-masnya. Oh, Neng. Atuh tete, ele. Maling jemuran ya, Teh? emang? Iya, habis dari Maling ngeronda tadi. jemuran. Habis mandi saya tadi yang mandi. Oh dia, Mandi Bung, ternyata pakai yang ini. mandi. Lu jangan sujon dulu. Kalau di Pandeglang makanya. mandinya pakai Pakai apa? baju. Iya. Mandinya pakai baju. Enggak sih, enggak salah. Enggak salah, gue enggak salah. Nama Diana. Gue Diana. Lahir di Pandeglang. Pandeglang. Gede di Lampung. Iya. Oke. Sekarang di Di Sekarang di Serang. Serang. Oh. Nah, tadi seru tuh, menarik. Lu di Lampung, lu nomaden ya kan? Terus Jadi tuh gue selama pengalaman hidup gue ya, gue tuh selama kayak pindah-pindahan gitu di Pandeglang, di Jakarta, gue tuh nggak ada pengalaman mistis-mistis gitu. Terus ngapain lu jadi narasumber di sini kalau nggak ada pengalaman mistis? Ini cerita horor, bukan cerita boxing, ya kan? nggak harus boxing. Oh ya apa? Cerita boxing tuh gimana? Apa yang diceritain boxing? Oh lagi bertarung kan? Boxing kan olahraga bukan iya, cerita. maaf. Nggak, tapi nggak serius punya ada cerita-cerita gitu nggak sih? Ada gue tuh, justru gue tuh ada cerita kayak gitu pas gue di Lampung. Oh ya? Pas di Itu umur berapa? Sekolah SMA gue, awal-awal SMA. Oh sekarang? Sekarang gue udah kuliah. Oh udah kuliah, oke. Gak bakal gue sebutin ya nama SMA-nya. Iya oke. Tahun berapa itu? Tahun 2016 deh kayaknya, 16-17. Oke. Sebelum Gimana COVID. tuh? Gimana ceritanya Apa? tuh? Jadi kan SMA gue tuh kan baru banget pindah ke Lampung ya. SMA gue tuh emang sekolah lama banget bang. Oke. Jadi tuh kayak yang bekas rumah sakit. enggak. Biasanya gitu tahu sekolah-sekolah bekas Enggak. rumah sakit lah, bekas Enggak. ini. Enggak. Iya. Bekas kuburan kayaknya. Oh. Enggak. Enggak, tapi katanya ada rumor di situ bekas ada orang bunuh diri di situ. Tapi kayaknya iya oke. Kalau Bunuh gue diri. tuh Satu orang apa banyak? satu orang, emang Oke. ada ruangan kayak kamar mandi yang sampai di borgol, tau nggak lu? Kamar mandi Oh sampai di iya. lantai-lantai. Jadi kayak ada ceritanya Iya. nih kenapa di borgol. Karena emang udah kebanyakan banget di situ mistisnya, sampai kayak guru-gurunya juga kena. Anjir. Beneran coy. Anjir. Kayak sampai guru gue pernah kekunci. Di ruangan itu. Iya. Oh sebelum di borgol itu. Sebelum akhirnya kayak bener-bener di borgol. Sempat dibuka Tapi dan gurunya pas masih di dibuka- dalam. Mm-mm. Iya lagi. Ya nggak mungkin lah mas. Dia Ini itu. mayat.
Emang bercanda aja loh si Mas ya ini. Ini lagi serius, lagi serem banget nih. Kisahnya jadi kenapa itu? Kenapa bisa sampai di borgol? Enggak. Di rantai, sorry. Nah, tadi, itu Mas. tuh gue tuh sebelum tahu apa namanya? Sekolah itu horor ya. Sebelum gue tahu cerita itu horor, cerita itu apa sih? Gue ruangan. Enggak, sebelum gue tahu sekolahan itu horor ya kan. Gue tuh kayak yang nggak ada pemikiran apa-apa gitu. Dan awalnya tuh kayak kenapa kayak gue mulai ini beneran nih kayaknya horor gitu. Itu tuh gue mengalami sendiri kejadiannya. Real ini. Jadi waktu itu lagi MOS. MPLS. Masa orientasi siswa. Lagi MPLS. Nah itu tuh gue emang anaknya suka keliling-keliling gitu Bang. Kayak mencari ruangan-ruangan. Explore. Iya. Temen gue berdua. Dan karena dulu kan suka nonton Dora kan, jadi suka explore gitu ya nggak sih? Lampungnya Lampung mana sih? Dong, bener dong. Ada bener Lampung. Oh di Balam. Oh bener Lampung masih kota ya? Oke, terus. Nah SMK gue itu terkenal sama jurusan-jurusan kayak tata busana, tata boga gitu. Nah cari aja SMK di Lampung yang ada jurusan itu. Banyak. Oh banyak. Dan gue tuh kayak jadi tuh di sana tuh banyak manekin mesin jahit gitu loh Bang. Iya. Oke. Nah pertama kali gue kayak mengalami kejadian kayak gitu tuh pas di tangga sekolah gue. Oh jadi sekolah lu nih lantai? Iya. Maksudnya ada berapa lantai? Untuk sekarang sih 2 lantai, oke. Dan itu ada tangga. Ada tangga. Dan ini udah keluar dari ruangan yang tadi berarti nih ya? Ruangan apa? Kirain masih bahas keluar ruangan yang di borgol tadi nih, kirain ini masih di. Enggak. Satu ini baru keluar lingkup sekolah. Pas awal gue menemukan kejadian horor. Gue belum tahu tuh ada cerita apa namanya di itu rantai itu lu nggak tahu itu. Oke. Pas awal banget nih MPLS. Nah gue keliling-keliling sama temen gue. Itu kan sampai sore ya, karena kayak gue gabut aja gitu. Kayak sampai jam 5-an lah gitu. Jam 5 setengah 6-an udah mau maghrib. Itu lu tau gak sih tangga, ini nanti tugasnya editor ya. Jadi tuh tangganya tuh ada, ini tangga nih. Nah terus ini kayak ada tempat peristirahatannya gitu loh, bukan istirahat sih. Kayak datar dulu. Ya buat jalan gitu. Datar, gitu. terus di sini ada tangga lagi. Jadi kayak kebayang gak sih lu ini tangga 1, ini tangga 1 nih di sini. Nah bisa ini tempat sih itu naik gini lagi kan nih. Ini set gini kan. Nah terus ini gini lagi. Oke. Ya kebayang ya, bisa dibayangin ya. Oke, kebayang. Editor ya. Nah terus pas bagian sininya ini nih, yang penghubung tangganya ini, dua tangga ini, itu di sini ada lemari-lemari kaca sama manekin. Oke, itu memang pajangan di situ. Pajangan di situ. Kayak karya-karya busana kita tuh ada di situ. Oke, paham. Ada gambar poster orang mading. Bukan mading sih. Kayak gambar baju-baju aja gitu. Oh, desain di situ, ditempel-tempel situ. Terus ada manekin 3 apa 2 gitu. Tapi pakai baju kan manekinnya? Pakai. Oke. Sama lemari kaca. Oke. Kebayang ya? Oke, lemari kacanya kaca tembus pandang atau kaca mirror? Cermin. Oh, cermin, oke. Cermin. Lemari kaca. Itu cermin itu fungsinya buat siswa kalau itu bisa kaca dulu gitu. Lu tau gak sih kayak ini lemari kaca terus manekin. Iya. Oh, iya, I see. Bayang ya? Iya, oke. Nah, jadi tuh gue itu pas lagi keliling-keliling, itu gue tuh lagi di bawah tangga sini. Di sini lemari nih. Nah, gue tuh di bawah tangga sini nih, berdua. Editor ya bisa ya? Ya. Nih gue berdua sama temen gue di sini. Nah, temen gue tuh udah nyelonong, sedangkan gue tuh salfok sama bayangan gue di sini. Dan gue tuh kayak yang ngebenerin kerudung dulu gitu di situ. Salfok sama bayangan lu yang di atas lah, kan posisi di bawah, masa ada di atas? Nah, itu. Lu kan belum masuk area si cermin belum. Iya. Belum masuk area pantulan cermin ya? Iya, masih di bawah kan. Nah, justru itu. Nah, karena gue dulu tuh belum menyadari itu, gue tuh nggak nyadari kayak, oh ya udah gimana sih cewek-cewek kalau misalnya ada kaca pasti kayak ngaca dulu gitu kan. Set ngaca, terus kayak temen gue tuh udah duluan ke depan, terus kayak tunggu gitu kan. Terus gue nyamperin temen gue, terus gue kayak baru mikir, baru kayak gitu kan. Kayaknya kalau gue ngaca di situ harusnya nggak ke gue nggak sih pantulannya. Nah terus udah kayak gitu, gue ajak temen gue lagi, bentar, coba ngaca dulu di sini gitu. Terus balik lagi ke situ, bayangan gue udah nggak ada. Sedangkan gue masih inget jelas bayangan gue saat itu kayak yang pakai baju OSIS, terus gue kayak ngebenerin kerudung, terus kayak beneran ada bayangan gue di situ bang. Dan itu kayak pas gue balik lagi udah nggak ada. Lu tau nggak malah ke arahnya kemana?
abang-abang lagi ngepel di atas OB. Gua masih Oh, inget banget. pantulannya itu malah ke atas ya? Iya, malah ke atas. Mungkin abang-abang OB itu ngeliat lu, pantulannya kan ke lu pasti kan? Ya, Bener tapi dong? nggak, logikanya gue nggak bisa ngelihat diri gue sendiri Benar, dong di benar. awal. Yang bisa ngeliat diri lu adalah abang-abang yang di atas atau enggak lu yang ngeliat abang-abangnya di atas gitu kan. Pantulannya begitu kan. Tapi saat itu lu ngeliat bayangan lu sendiri. Jadi lu sempet kayak ngaca gitu. Iya, sempet Dan bahkan ngaca itu dan ngadep gua ke si nggak kaca itu. Ngadep ke si kaca itu kayak beneran kayak kaca itu soalnya di sini gitu. Anjir. Seolah lu di depan kaca itu. Iya, dan itu kayak gue langsung bener kayak merinding banget. Terus kayak gue sempet mikir sebentar, alah udahlah, kayak gue gak mau berurusan sama yang kayak gitu-gitu. Dibiarin lewat Dibiarin aja. kayak malah gue samperin, beneran atau enggak nih orang yang ngepel. Coba Oke. yuk, Cak, ke atas, gue bilang gitu kan. Oh, mastiin OB Mastiin. tadi. bener. Pas gue ke atas beneran ada OB. Oke. Terus kayak gue ngeliatin lagi, kayak gue menganalisa lagi kayak kayaknya dalam ilmu fisika nggak begini deh gitu. Ya kan? Kayak Oh, berarti lu pun dari atas tetap mastiin Tetap- lagi ke arah kaca tetap itu. mastiin Iya, lagi. ngeliatnya pasti ke bawah kan. jadi kayak oke ya udah gitu. Terus itu kejadian pertama. Ini sebelum gue tahu ada si apa namanya? Ruangan rantai itu. Ya ruangan rantai. iya. Sebelum gue tahu itu tuh horor gitu sekolah itu. Kejadian kedua itu pas gue dulu anak rohis coy. Oh, alim. Iya, gue anak rohis. Nah saat itu kita lagi lomba mading. Oke. Lomba mading sore-sore. Lagi-lagi nih kejadiannya selalu maghrib. Gue juga gak ngerti kenapa selalu maghrib. Abis maghrib pas sebelum maghrib? Lagi maghrib. Oh, pas. Sebelum maghrib lah. Tapi pas lagi azan. Oh, ya berarti pas maghrib. Iya, pas maghrib. Tapi kayak masih selawat-selawatan gitu lah. Nah itu kan kayak emang lagi serem-seremnya kan. Nah gue tuh ngeliat di situ tuh kayak di kamar mandi ya. Jadi tuh toiletnya tuh kayak di sini. Nih editor lagi ya. Nih, ini toilet ini. Gue butuh 2 botol lagi. Lagi nih. Dua Jangan, lagi. itu tuh. Nih, satu. Iya. Ini. Oke, terus? Ini toiletnya. Ya, tangan. Satu. Nggak bisa ya. Udah pakai tangan lah, tangan. Tisu. Nih. Oke, ini nih. Nah, ini ya, ini biar bisa ngebedain. Nah, jadi ini toilet Kelihatan nggak, nih. Mas? Ini toilet. Ini masjid. Tadu kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Oke. Nah, ini masjid nih ya. Ini masjid sini Oke, ya. masjid, nah. Ini masjid. Ini gue lagi bikin mading tuh di masjid. Ini jalan di sini. Ini jalan. Nah, tapi Oke. ini tuh ketutupan masjid dikit. Jadi di sini ada toilet satu yang kelihatan. Oke. Kebayang ya? Ya, bayang. Kebayang. Nah, terus gue tuh lagi nunggu di sini. Nah, jadi yang gue tuh cuma ngeliat kayak yang nggak ngeliat jelas lah di sini. Nah, Lu posisinya di? gue posisinya di sini. Oh, di Di sini. sini. Di sini gue mau udu sama temen gue. Oke. Mau sholat maghrib. Udu. Nah, terus temen gue ini udah masuk ke kamar mandi ini. Gue nggak mau dong masuk ke kamar mandi ini. Oke. Kayak serem gitu. Iya. Nah, gue nunggu di sini. Ada angin kenceng, cedek gitu. Kayak ini kebuka, terus ini ketutup. Tapi ada bayangan kayak baju merah, terus rambut hitam panjang. Jadi tadinya nutup. Sekelebet doang. Jadi di sini kebuka, dia tutup. Dia kayak dia pindah kamar mandi gitu loh. Oh. Pindah kamar mandi. Oke. Terus gitu. Hahaha. Terus gitu. Temen gue masih di sini, gue tinggalin. gue teriak kayak anjing. Jadi kayak gerakan cepat gitu banget. Sempet Tadinya kayak nutup semua. gini dong. Tadinya nutup semua. Terus kayak jedet gitu kan. Terus kayak temen gue masih di situ. Gue langsung dari sini, gue langsung kayak ke sini lagi, ke masjid lagi. Kayak yang mungkin angin. Gue masih positive thinking gitu loh. Oke, mungkin angin. Tapi angin nggak warnanya merah deh kayaknya. Nah, itu. Tapi karena gue di situ Nggak bisa juga. Itu masuk angin iya sih di merah. jadi dia. Tapi nggak mungkin merah terus. Terus dari sini gue kayak yang memastikan lagi gitu. Oke. Gue tuh anaknya takut, tapi kayak gue tuh sampai gue dapat logikanya kayak gimana gitu. Lu mencari yang masuk akalnya gitu Iya, kan. kayak validasi mencari dulu. cari yang masuk akalnya. Nah terus gue mikir lagi di sini, coba deh lihat lagi. Gue kesini, gue samperin temen gue kebetulan udah keluar. Gue samperin ke sini. Nah temen gue kayak ngapain sih lu di? Enggak, kata gue. Pas gue di sini, itu nggak ada siapa-siapa coy di sini. Yang ini. Iya. Nah di sini ketutup. Jadi dia di sekolahan gue nih gembel banget bang. Kagak ada selotannya. Kagak ada selotannya. Jadi kalau lu mau nutup itu pakai bangku. Bangkunya di gini gitu. Diganjel. Ini nutup terus. Nah, Lu dorong nggak kebuka?
belum. Masih pokoknya ketutup aja ya. Gue takutnya di situ beneran ada orang. Gue ketok dulu. Gue ketok. Itu ada orang kali kata temen gue kan. Terus karena gue penasaran, karena dia masih ada celah gitu loh. Orang normal mana yang meninggalkan kamar mandi masih ada celah? Kayak nggak rapat. Iya. Nah terus udah kayak gitu, kayak karena gue penasaran ketok enggaknya, gue dobrak. Lu paksa dorong. Pas gue dobrak kayak itu tuh ketutup tapi nggak ada orang. Maksudnya kayak logikanya gak mungkin kursi ada mana dari tadi tuh ada yang nutup buka gini loh. Ketutupnya sama apa berarti itu? Sama bangku. Kursi. Sama bangku. Anjing, itu anjing banget sih. Kaget gua. Sumpah kaget gua. Jadi itu pas lu coba cek ternyata masih ngeganjel bangku. Masih ngeganjel. Tapi Terus nggak kayak nggak ada orang. Masanya itu gimana caranya si bangku itu bisa nutup gitu? Allahu Akbar. Bisa gitu ya, di dalamnya itu ada bangku loh. Sumpah, gue masih speechless gitu. Kok bisa? Iya gak sih? Bener gak? Ya sabar ya. Iya bener dong. Mau pukul aja nggak? Iya bener gak? Iya kok bisa? Iya gak sih? Dan itu lu pas saat itu temen lu ngomong apa? Enggak, gue tuh kalau misalnya ada kejadian kayak gitu gue save sendiri, gak pernah gue ceritain. Kan gue sama tadi ya. Itu mungkin ada orang kali gitu kan temen lu tadi. Iya, tapi kayak gue ceritain kalau tadi tuh ada diganjel bangku itu. Pas lu dobrak temen lu nggak lihat emang? Iya, tapi kayak ya udah kayak nggak ada orang, udah gitu doang. Nggak langsung analisa. Nggak gue ceritain. Lu cuma bilang nggak ada orang tapi nggak cerita kalau itu ada kursi yang ganjel itu. Iya, gue juga nggak cerita kayak ada yang bayangan merah hitam di sini. Gue nggak cerita dulu karena kayak gue masih save itu sendiri. Pas udah besokannya baru tuh gue cerita teman gue, terus teman gue juga iya tadi tuh kayak ada angin. Temen lu ngerasnya angin. Iya, pas dia kan dari kamar mandi sebelah kan kerasa ada angin itu. Enggak, kerasa kayak ada apa sih namanya? Hembusan. Enggak, tutup pintu, kayak suara jedok-jedok gitu. Dikirain dia itu gua. Anjir. Kayak gue tuh nggak berani gitu untuk ngeritain saat itu juga ya. Kayak di kejadian itu juga kayak gue pura-pura kayak ada apa-apa. Enggak gitu. Tapi gue masih penasaran, itu kejadian di gembok di rantainya itu yang lu dapet informasinya adalah kan tadi bunuh diri, ya kan? Katanya. Nah, itu gimana? Coba gue pengen tahu detailnya, itu bunuh dirinya siapa, kenapa? Nih. Nanti dulu, ini kan dia masih cerita dia, belum lari ke situ. Masih ada cerita lagi nggak? Apa mau langsung ke situ? Nah, semenjak kejadian itu ya, gue tuh nggak pernah yang namanya tidur aneh-aneh. Maksudnya kayak tidur tuh kayak yang ketindihan gitu. Itu tuh gue nggak pernah. Tapi semenjak kejadian itu, gue tidurnya tuh rep-rep terus, kayak sering banget, kayak hampir tiap malam. Sampai gue tuh kalau misalnya mau tidur, bener-bener Al-Quran tuh gue taruh di bawah bantal tuh lu. Kalau nggak di atas gue. Iya. Nah iya, gue masih penasaran nih, soalnya ada ruangan yang dirantai itu kan. Itu gue penasaran banget, emang lu tahu nggak sih cerita detailnya seperti apa, kok bisa sampai dirantai? Nah itu tuh ceritanya itu muncul ketika lagi cerita-cerita horor tadi. Emang lagi kesempatan, kayak lagi santai gitu kan, lagi istirahat, kayak gue cerita-cerita, temen-temen gue kayak pada cerita-cerita juga pengalaman di situ. Gue juga cerita yang masalah si merah-merah ini kan. Nah terus baru tuh dijelasin, lu tau gak sih yang merah-merah itu di sini tuh ternyata ada kuntilanak merah. Terus udah kayak gitu gue kayak yang pas banget ya gitu. Kenapa harus merah sih? Di antara banyak warna gitu kan. Emang lu maunya apa? Terus, hitam, gue lebih suka hitam. Sampai najib Nauzubillah ya Allah, nauzubillah. Uzubillahi min dalik. Enggak, masalahnya setannya tolol banget kalau pakai hitam, enggak kelihatan. Buat apa juga dia? Kata siapa enggak kelihatan? Anjing, jangan deket. Kata siapa? Dia kayak yang tadi pas kuntilanak merah lu bilang itu, itu ternyata temen gue tuh langsung nyeritain sejarahnya sekolah itu. Nah, ini yang gue tunggu, coba. Nah, terus kayak tau gak sih Di, ternyata di sini tuh ada tahu. Emang ada tahu Di kayak gitu. Kayak emang ada kuntilanak merah. Terus gue kayak yang
kayak gimana gitu. Iya, langsung flashback sama kejadian itu kan. Terus ternyata kayak yang emang ada di lantai atas itu kamar mandi yang benar-benar terlarang banget buat dimasukin siswa. Oh, yang di lantai Siapapun tadi itu? Iya, yang sampai di lantai. Oke. Pernah nggak di rantai, maksudnya pernah kayak dibuka, terus kayak ada kejadian lagi di situ. Jadi itu tuh sempet buka tutup gitu loh kamar mandinya. Kayak sempet ditutup beberapa waktu, terus kayaknya udah aman deh gitu. Dibuka. Terus akhirnya dibuka lagi dan ada kejadian lagi di situ, kayak ada guru yang terkunci di situ. Anjir. Yang sampai itu sampai guru kan. Kayak bahaya banget. Nah, terkuncinya gimana tuh coba? Maksudnya apakah slotnya macet atau kayaknya ya, enggak, itu tuh kayak masih diginiin gitu loh. Oh, masih pakai diginiin. gagang gitu lah. Masih gagang. Itu katanya nggak bisa kebuka, kekunci di situ guru gua. Tapi kenapa harus sampai di rantai ya? Maksudnya terlalu mencirikan nggak sih? Trauma deh. Kan bisa, biasanya tuh orang ngatasinnya kayak cuma itu. tulisan rusak aja biar nggak ada yang make gitu kan. Kalau kayak gitu terlalu mencirikan Ya nggak sih? kalau rusak mah semua kamar mandi di situ rusak. Nggak, biasanya kan kalau Semuanya kan kagak ada. rusak gitu kan maksudnya nggak terlalu mencirikan, serem banget gitu. Jadi biar nggak ada yang make aja. Nggak, kadang kan kalau siswa itu kalau cuma tulisan tuh kayak pengen nyoba gitu. Apa sih kalau di rantai kan bener-bener udah segawat itu segawat gitu. itu. Biar bener-bener nggak ada yang masuk. Bener-bener nggak ada karena mungkin bahaya kali ya, mungkin. Bahaya. Sih kalau udah sampai dikunci gitu bahaya sih. Iya. Karena udah bener-bener di rantai segala. Nah, itu tadi kan guru sempat kekunci di kamar mandi ya kan. Nah, itu emang kisahnya apa? Ada kisahnya nggak sih? Sejarahnya itu ya. Jadi tuh kayak sebelum itu dipatenin ya. Jadi katanya ada yang bunuh diri di situ. Siswa Apa guru? Gue nggak tahu ya, orang. gue nggak tahu siapa yang bunuh diri. Pokoknya yang pasti kayak ada yang bunuh diri aja di situ. Sampai kayak itu tuh kayak ya udah ditutup gitu. Nah pas ditutup. Gantung diri, bunuh diri apa dengan nggak nyiletin? tahu ya. Oh, lo nggak tahu detailnya? Nggak tahu detail. Pokoknya yang pasti katanya sih ada murid di situ bunuh diri. Oh, Udah. murid. Iya, ada murid di situ. Tadi nggak tahu. Itu soalnya lu tau nggak sih kayak yang murid. Kayak yang desas-desus. Kayak dari kakak kelas Iya, lagi iya, gitu iya, loh, kayak iya. udah turun gitu loh. Jadi kayak kita pun sampai nggak tahu kayak realnya tuh gimana. Iya. Cuma cerita legendaris. Asumsinya murid. Legendarisnya begitu. Kayak emang ada murid di situ bunuh diri, udah gitu. Jadi kayak itu ruangan udah nggak bisa kamar mandi udah nggak bisa dipergunakan lagi. Sampai di rantai-rantai. Cuma yang bunuh diri ini bener deh, kayaknya emang kalau bunuh diri itu arwah belum tenang tau. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Alhamdulillahnya di antara semua orang yang saya kenal nggak pernah ada yang bunuh diri. Ya, Di sekitaran juga nggak ada, jadi Bukan. sepertinya saya tidak tahu. Iya memang lu nggak tahu, tapi kan kita sering dapat informasi nih ya kan. Kayak lu ini informasi di media sosial katanya orang yang bunuh diri rohnya itu masih penasaran gitu ya kan. Masih dia tuh belum menyadari kalau dirinya dia meninggal. Dan makanya ada juga yang bilang katanya dia belum diterima gitu karena belum waktunya dia meninggal tapi dia meninggal gitu. Nah mungkin kejadian-kejadian yang lu alamin itu ada hubungannya tuh dengan yang bunuh diri tadi. Nggak tahu ya kalau itu. Kalau untuk itu ya nggak tahu. Ya walau alam sih memang. Dan menarik yang pas soal bayangan cermin. Nah iya itu tuh. Iya kan? Berarti kan kayak lu ngelihat diri lu ada dua dong. Iya. Takut. Iya kan, bener dong. Gue tuh masih kebayang gitu loh. Kayak kejadian kayak gitu tuh selalu apa ya? Entah kenapa malah jadi memori, long term memory gue. Padahal gue tuh Biasanya pengen gitu banget. sih emang hal kayak gitu. Iya, malah nggak jadi padahal bisa pengen dilupain. banget. Iya, Nggak hal bakal gitu bisa dilupain. pengen banget. Karena Kayak- itu enggak, gue pernah kejadian kayak gitu juga. Oh ya? Jadi waktu itu gua ceritanya lagi di luar nih. Nah di situ lagi ada istri gua. Nah istri gue itu ngerasa diri gue udah pulang. Jadi pas gue yang benerannya pulang, dia bukain gerbang, dia ngomong, loh, kan kamu tadi udah di kamar. Apa sih aku baru pulang? Nah dia kayak ngecoba ngelupain, iya kali gitu. Padahal pas setelah itu dia paginya dicerita. Jadi gue tuh udah pulang. Terus ditawarin mau makan apa, gue diem aja, langsung masuk kamar, langsung tiduran. Sempet sama Astagfirullah mbak. kan menang banyak ya setannya ya. Horor sih emang 18 plus ya. Tapi tetap beda segmen. Harus banget ya. Tapi menarik sih kalau beneran. Jadi Coba katanya bini lo sensasi. Jin nggak? nggak waktu itu Gue menarik sih. nggak.
Gua sempat berpikiran udah berhubungan badan belum nih mereka. Kepikiran juga. Kepikiran dong karena udah sampai ke kamar. Iya sih ya. Iya kan, gua kepikiran di situ. Untungnya enggak gitu. Jadi langsung tidur aja. Dan bini gue tuh memang lagi posisinya pengen ke kamar juga. Tiba-tiba denger gerbang kebuka lagi. Oh, jadi dia udah ngelihat yang katanya lu itu udah Iya, tiba-tiba dia ngecek. Oh, maling kali ya karena gue tinggal berdua doang ya kan. Tiba-tiba kok ada yang buka gerbang lagi, maling kali ya. Pas bini gua ngecek, gua. Berarti Gila, logikanya kan buka gerbang itu masukin mobil ya. Berarti ada 2 mobil dong yang masuk. Berarti sorry, makhluk halus juga bisa menyerupai sampai ke mobil-mobilnya. sampai ke hal-hal yang Iya dong. seringnya. Iya dong. Bener nggak? Gila. Gila Enak nggak banget sih? ya jadi setan ya. Bener nggak sih? Bisa kayak gue nih orang itulah, orang itu punya mobil. Nah, Nggak iya usah beli nggak mobil. sih? Nggak usah beli mobil coy. Pertanyaannya enaknya di mana ya kan tetep aja nggak ada faedah. Setan ya bener. Bener kayak seperti itu. Tapi ada lagi nggak kisah lo yang lebih itu di Lampung ya? Di Lampung di sekolah gue. Tapi emang di sekolah gue tuh banyak banget bang. Kayak yang punya cerita-cerita kayak itu bukan cuma gue. Jadi kayak kalau kita lagi gabut nih ya, justru kayak hiburannya itu cerita dari satu-satu cerita murid. Kayaknya hampir Temen semua gua- orang juga pasti gitu tahu. Iya kan? Pasti ceritain pengalaman-pengalaman kayak begitu. Iya baru berani ceritain. Mm-mm. Kayak temen gue, dia tuh bener-bener ini real temen gue ya. Ih, pundak Gak gua mungkin tiba-tiba berat loh. anjing. Nggak serius. Sama gue juga tadi, tapi gue gak mau ngomong. Oh, lu ngerasa juga ya? Iya, tapi gue gak mau ngomong. Enggak, tapi emang katanya Nggak, serius. Katanya kalau kita Kenapa jadi kena sih? Enggak, kita cerita-cerita gini kayak ngundang. Enggak serius, gue baru dari tadi tuh gue udah nggak nyaman duduk loh. Enggak, kalau yang merinding doang. Ya lanjut. Gimana Enggak, tadi berat, temen lu serius. gimana? Temen gue tuh ceritanya, dia tuh ketinggalan barang. Jadi kan di sekolah gue tata busana ya, banyak mesin jahit segala macam. Itu ketinggalan barang, HP. Yang mana kayak ya lu 5 detik nggak megang HP aja kayak udah panik kan. Iya, Kayak, iya. HP gue mana ya? Iya lanjut dulu. Nah, lanjut. kayak gitu kan. Beneran nyari dong. Kayak yang langsung panik gitu. Nah ternyata dia tuh inget, oh itu tuh masih di sekolah, itu HP-nya. Oh. Dan saat itu tuh kayak yang mungkin karena se-urgent itu ya, kayak HP gitu kan, kayak nyawa gitu. Dia tuh ambil malam-malam jam 8 malam ke sekolah sama Dia baru abangnya. sadar jam 8 malam. Iya, kayak oh HP gue mana hilang. Terus kayak oh coba deh cek di sekolah karena kayak ya HP saat itu siswa kayak Iya, benar-benar. expensive Iya. banget gak sih? Benar-benar harus Expensive dikejar lah banget. gitu. Oh, expensive banget. Bener-bener kayak dia tuh menghindari kayak sebenarnya dari awal masuk sekolah pun dia kayak udah yang kayak udah takut gitu. Tapi karena ya demi HP itu Iya. dia mau gak mau, Iya. kayak yang Nekat ya. nekat. Iya. Itu dia pas lagi ngambil itu udah mesin-mesin semua jalan sendiri. Hah? Juk Mesin gitu jahit? semua. Mesin jahit semua jalan sendiri, mau yang manual, mau yang ada yang harus pakai listrik kan. Itu jalan sendiri semuanya. Kayak ada yang make. Anjir. Beneran kayak yang Beroperasi berarti. Iya, bener-bener dia langsung kayak yang ngambil HP langsung cabut, langsung kayak lari, bener-bener kayak Dia masuknya sendiri nggak ditemenin abangnya? ada temennya. Sama Berdua, abangnya? bahkan itu berdua. Oh, berarti Setannya dua-duanya berani. ngeliat. Dua-duanya mengalami. Kayak pas dia udah ngambil, cabut lari gujuk gitu Kelas malam semua. itu. Dan itu semua kayak kelas gue tuh banyak banget. Nah, ini kelas kan, kelas berderet. Kelas mesin jahit semuanya pas dia selorong ini mesin jahit gujuk gitu semua. Anjir. Selorong. Itu kelas malam. gila sih. Kelas malam ada yang make. Itu gila sih. Gila. Nggak mungkin lah lu kelas malam, anak SMA kelas malam. Kebayang kan lu? Ya mereka maksudnya, mereka yang tak terlihat itu kelas malam. Ya kayak kita udah nggak kondusif banget nih. Kayak udah agak ini dan pundak gue juga ngerasa nggak enak nih Gung. Serius, udah agak dari tadi tuh udah ngerasa nggak enak gitu gue. Kayaknya kita emang harus pergi dari sini deh. Kita tuh harus mencari suasana baru. Gue punya tempat tongkrongan yang suasananya tuh enak banget. Wah, di mana tuh Gung? Ada the one and only Mami Mewah. Wow. Tapi aman kan? Nggak bikin pundak gua berat kan? Alah, aman lah, nggak gelap-gelap kayak gini nih, ruang kosong kayak begini, nggak. Sana mah tempatnya cozy, samping sawah, pokoknya. Iya, tapi itu emang enak banget sih. Tapi Diana belum pernah ke sana kan? Belum pernah. Belum pernah. Serius? Wah, makanya kalian adalah orang-orang yang merugi yang belum pernah ke sana. Hahaha. Cobain deh, pasti ketagihan. Betul, karena makanannya enak dan juga tidak menguras kantong kalian. Karena Mami Mewah, makan minum mepet sawah.
Wih, benar-benar ini cerita ini menurut gua sampai ngebayangin aja itu benar bikin gua goosebumps ya. Goosebumps itu merinding lah. Iya. Karena nyari make sense-nya juga di mana gitu tuh. Merinding beneran. Iya benar Tuh, kan. pori-porinya zoom ya. Gue merinding. Emang saya editor emang. Dan gue kira gue doang tadi yang ngerasa berat, ternyata Diana sempat bilang ngerasa berat juga tapi dia nggak mau ngomong. Jadi kenapa lo harus ngomong? iya karena gue rasain itu jadi gue harus ngomong dong, ya kan. Jadi mungkin di situ aja. Diana, terima kasih banyak udah mau cerita di ruang kosong. Red dong. Kaget lagi gua. Mampus kalau dia mampus. Kayak banyak. Nah gitu orang tuh. Bodo amat. Jadi jangan lupa like, comment, share, and Subscribe kalau lu mau subscribe. Dan buat penonton juga yang punya cerita dan mau cerita, boleh banget komen di sini, share aja ceritanya atau DM IG Gelas Kosong Entertainment atau IG kita juga bisa. Oke, kita nilai dulu nih. Ceritanya dia gimana, Gong? Oke, tapi belum yang ini banget, masih 8,5 lah. Oke. Kalau gue sih, ceritanya itu karena mungkin agak-agak relate sama gue ya, 7,5 lah. 7,5. Karena gue ngerasain tuh seangker itu sih, apalagi dengan lingkungan yang abis bunuh diri itu memang se-creepy itu loh. Gitu. Oke, tonton terus dan dengerin terus cerita kita karena kita bakal ngundang orang-orang narasumber yang punya cerita-cerita atau kalian semua yang mau cerita boleh banget. Jadi tetap di Ruang Kosong.